materi matematika kita. Ya, kali ini kita akan masuk kepada fungsi inverse. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi inverse, fungsi komposisi ya. Kemarin kita sudah belajar fungsi komposisi. Nah, kita akan lanjut dengan fungsi inverse. Ya, saya tulis dulu fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Simpelnya fungsi inverse itu adalah kebalikannya. Jadi kebalikan dari fungsi ya. Nah, kebalikan. Nah, misalnya kita punya fungsi fx. Nah, nanti kebalikannya apa? Nah, notasinya atau simbolnya untuk inverse itu fx pangkat min 1 ya. Nah, ini maksudnya apa? Kalau pangkat min 1 itu maksudnya adalah inverse-nya atau penulisannya ya f pangkat min 1 ya x. Nah, gitu. Inverse-nya ya. Nah, oke. Kita akan coba mengerjakan soal secara langsung. Oke, di sini ada soal-soal. Nah, jadi kalau kita melihat soalnya, ini masih bentuk fungsi fx ya. Nah, kita mau cari fungsinya. Coba kita kerja nomor 1. Fungsinya berarti nanti yang kita cari adalah f inverse-nya ya. Kebalikannya. Ya. Oke, kita mulai dengan menulis ulang soalnya. Fx sama dengan 8x tambah 16. Nah, gitu. Nah, fx ini bisa kita tulis, kita bisa tulis ulang fx itu sebagai y. Jadi kita fx itu bisa ditulis atau bisa diganti dengan huruf y atau y ya. Y sama dengan y sama dengan 8x tambah 16. Nah, simpelnya begini. Ini x. Nah, ini x ya. Ini kita akan balik dia ke sebagai fx. Ya, jadi x yang di sini kita akan balik dia bagaimana caranya supaya dia menjadi fx nantinya. Tapi fx ini nanti fx pangkat min 1. Nah, itu kita balik ya. Kita balik nilainya. Oke. Lanjut. Misalnya ini. Nah, sekarang berarti yang kita harus cari adalah x-nya ya. Nah, berarti yang kita harus cari adalah nilai x-nya. 8x sama dengan y. Ini seperti biasa, 16-nya ke sini jadi negatif 16. Yang kita cari nilai x ya. X berarti x sama dengan y dikurang 16 per 8. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini sudah ketemu nilai x-nya. X-nya kita ganti menjadi fx inverse ya. F inverse ya. Nah, kemudian y-nya ini kita ganti menjadi x. Jadi x kurang 16 per 8. Nah, inilah inverse-nya, inverse dari nomor 1. Atau kita bisa tulis kita balik fx pangkat min 1 atau inverse dari fungsi ini, fungsi fx sama dengan x kurang 16 per 8. Nah, itu ya. Jadi ini adalah inverse yang nomor 1. Ya, jadi saya ulang bahwa kalau inverse itu kita ingin membalik ya, kita balik fungsinya ya, dari fungsi awal itu 8x tambah 16 menjadilah dia x kurang 16 per 8 ya. Kemudian nomor 2 fx sama dengan x tambah 2. Nah, ini paling mudah, ini cepat ya. X yang kita mau cari berarti ini kita jadikan y dulu, x tambah 2. Nah, x yang kita mau cari berarti x sama dengan y dikurang 2. Y dikurang 2. Jadi di sini x-nya atau fungsi inverse-nya ya sama dengan x kurang 2. Begitu saja. Nah, atau kalau kalian mau balik boleh juga. Nah, sebentar. Ya. Lanjut ya, nomor 3. Oke, nomor 3 pengerjaannya misalnya merekam. Ya, nomor 3 ini fx sama dengan x tambah 2 tambah 1. Nah, yang kita mau cari x-nya, tapi x di sini berpangkat 2. Nah, ingat kita harus ganti dulu fx-nya menjadi y. Oke, sama dengan x pangkat 2 tambah 1. Yang kita cari adalah x-nya, berarti satunya ke kiri, y dikurang 1 sama dengan x pangkat 2. Nah, sekarang yang x-nya ini masih pangkat 2. Ingat kemarin kalau x-nya di sini pangkat 2, dia pindah ke kiri atau pindah ke kanan, dia berubah jadi
akar. Jadi Y, nah jadi sini X sama dengan akar Y kurang 1. Nah sekarang sudah bentuk X di sini. Atau kita balik X sama dengan, atau kita langsung tulis saja F inverse-nya sama dengan akar X kurang 1 begitu ya. Oke, itu caranya. Jadi bagaimana caranya, yang kita cari adalah X-nya ya, X-nya. Oke, nomor 3 seperti itu. Nomor 4. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 saya tulis di sini. Nomor 4-nya ini ya. 2x tambah 4 ya, maaf. Kita lupa tulis fx-nya. Fungsi fx sama dengan 2x tambah 4 per 3x tambah 1. Nah ini ya. Berarti ini sama dengan y ya, ganti y, berarti 2x tambah 4 per 3x tambah 1. Nah kalau begini kita pakai perbantuan per 1 ya, per 1 supaya kita bisa kali silang. Nah kita kali silang, ini y ke sini berarti y kali 3x tambah 1, kemudian 1 dikali ini tidak berubah, tetap 2x tambah 4. Nah sekarang kita kali masuk ini, y kali 3x berarti 3xy, kemudian y kali 1 itu y sama dengan 2x tambah 4. Nah karena yang kita cari adalah x nya, berarti kita kumpulkan x nya dulu. Yang sesama x kita kumpulkan dulu, berarti 3x y ya, 3xy. Ini kemudian ini ke sini jadi 2x min 2x ya, kemudian y nya ke sana karena kita tidak butuh nilai yang ada variabel y ya, berarti 4 tetap, y nya pindah ke sini jadi min y. Nah di sini kita bisa faktorkan, kita bisa tarik keluar x nya. Nah oke, kita bisa tarik keluar x nya, kita faktorkan ya. Nah, kita cukup mengambil x dan x nya ini, x di sini ya, berarti yang tersisa ini tandanya kurang ya, tandanya kurang di dalam, berarti nanti yang tersisa adalah ini 3y ya, 3 dan y karena x nya sudah ditarik keluar, kemudian min 2 gitu ya, sama dengan 4 kurang y. Nah yang dicari adalah x nya, berarti x sama dengan, ini kan konsep perkalian ya. Nah, kalau dia pindah jadi bagi, jadi 3y dikurang 2, di atas ini pembilangnya 4 kurang y. Nah sekarang sudah x, berarti f aksennya f inverse-nya, f inverse-nya 4 kurang x per 3x per 2 gitu, 3x kurang 2 ya, kurang 2. Nah seperti ini inverse-nya. Atau kalian bisa pakai cara cepat, sebenarnya ada cara cepatnya ya. Nah, kalau ini ada cara cepatnya, misalnya kita pakai simbol dulu, kita pakai simbol yang ini a ya, ini a, berarti ax tambah ini b, jadi tambah b per ini c ya, a b c, cx tambah d ya, jadi bisa begitu. Nanti inverse-nya saya pakai tinta merah, inverse-nya itu ini cukup dibalik ya, a dan d dibalik tempatnya, jadi nanti posisinya dx tambah, nah, tapi bukan tambah ya, di sini apapun bentuknya di sini nanti dikali dengan minus ya, jadi dikali minus maka jadinya minus b, min b ya. Kemudian c juga seperti itu. Nah ini tadi d dan a ditukar dulu ya, d dan b ditukar dulu, oke. Kemudian c dan b nya ini dikali minus, berarti min cx ya, minus cx. Nah kalau yang ini min b, nah gitu. Oke, coba contohnya, contoh seandainya yang ini yang kita ubah ya, soalnya tadi apa, 2x tambah 4. Oke, 2x tambah 4 ini fungsinya per 3x tambah 1 ya, kita ubah, berarti ini 2 menjadi 1 apa, 1x ya, cukup x saja ya karena 1x. Kemudian 4 ini positif dikali negatif berarti negatif 4. Kemudian 3 ini harus dikali negatif berarti negatif 3x
Kemudian ini tadi 1 naik, berarti 2 yang turun ke bawah jadinya positif 2. Oke. Nah, kalau di sini misalnya tandanya negatif 2, nah, berarti nanti di sini pindah negatif 2 gitu ya. Nah, tapi tidak sama ya. Nah, tapi kita bisa samakan. Nah, coba kita kalikan dengan min 1 per min 1. Nah, semua suku dikali min 1 berarti min x ya, min x tambah 4 per ini jadi positif 3x, ini jadi negatif 2. Oke. Nah, sama ya. Ini hanya saja 4 yang duluan ditulis, kalau ini x-nya min x, ini min x. Ini 4 positif gitu. Sama. Nah, bisa seperti itu, terganti nanti choice-nya seperti apa, pilihannya seperti apa, nanti kalian bisa sesuaikan. Oke, terakhir mungkin nomor 5 ya. Nanti nomor 5. Nomor 5 itu fx sama dengan akar ya 2x tambah 4. Nah, sekarang y ya. Nah, kita ganti y sama dengan akar 2x tambah 4. Nah, sekarang lihat ya. Nah, kita ambil akarnya berubah jadi y pangkat 2 ya. Ini pindah akarnya jadi pangkat 2. Kemudian 2x tambah 4. Nah, gitu. Sekarang kita ambil 2x nya, karena 2x yang kita mau cari berarti pangkat 2 dikurang 4. Oke, berarti x nya sama dengan y pangkat 2 dikurang 4 per 2. Oke, berarti f aksennya f inverse nya jadi fungsi inverse nya sama dengan ya, ini yang jadi fungsi inverse ya. Saya balik dulu. Y jadi x pangkat 2 kurang 4 per 2 gitu. Oke, saya kira itu dulu untuk materi kita hari ini ya. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan dan saya bisa kirimkan nanti di grupnya. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Silakan ditonton kembali videonya kalau masih ada yang kurang dipahami. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.